kita latih anak-anak kita suatu saat nanti ya milih gimana kacau dunia, anak-anak kita itu sudah punya persiapan ya. Akhirnya berapa lama di sana perang lewat HP main COC, main Free Fire, main Mobile Legends, nggak nomor gitu doang. Tapi seharusnya kita itu berlatih dalam ya melatih fisik kita. Kalau dulu mah anak SD oke barisa pencak silat, ya, belajar pencak silat, resep saya padahal, ya, belajar karate, belajar taekwondo, bisa belajar nanti tarung derajat, banyak ya aliran-aliran pencak silat kita itu anak-anak kita itu harusnya dilatih ke sana. Cuma lah kan jagonya main COC doang, jagonya main Mobile Legends doang, yang menang kepikir ke tingkatan tinggi ya. Tapi ketika kemampuan ataupun nanti negara membutuhkan kita untuk prajurit perang, kita nggak siap. Gimana loh? Ya, ini sedangkan hukumnya kabur dari peperangan itu adalah dosa besar. Tapi walaupun dosa besar seperti lari dari perang, bisa dan masih bisa Allah ampun. Ini maha sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana cara berdoa dan taubatnya kalau misalkan dosanya itu seperti sebesar dosa dari kabur dari medan perang? Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau beristighfarnya seperti ini, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu seperti kabur dari perang. Ini mah sholat, astagfirullah, sholat ya, zikir astagfirullah, cari cing, minta apa mah. Ya itu berarti kudu ditulis astagfirullahnya ya. Atau nanti di DKM ada ya bagaimana cara-cara ataupun dalam tata cara sholat yang saya ya, buku tata cara sholat. Ya, setelah sholat itu ada zikir setelah sholat. Nah ini astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita mau tambahan al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sampai situ hadisnya. Tapi dilanjutkan sama para ulama min jami'il ma'asi wa dzunub. Dua kali nah. Jika ada ya tadi perlu dibaca supaya tahu. Ini ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Kalau kita membaca istighfar seperti itu, kalau setelah sholat itu menghapus dosa sebesar ya, dosanya itu sebesar dosa besar seperti lari dari perang. Makanya yang mencari jiwa tadi mah perlu baca istighfar. Ini penting sebelum kita melaksanakan ibadah apapun. Nah, makom yang pertama dalam pelaksanaan ibadah itu adalah taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita sudah dibersihkan, baru nanti naik lagi ke makom-makom yang lebih tinggi ya, sampai ya kehendak Allah untuk atau kepada orang tersebut. Gitu ya. Tetap dasarnya harus dari pembersihan diri dulu. Karena kemarin sholat coba baju nakara kotor, kemarin kita di mana? Bagaimana dia mau datang ke suatu perusahaan kalau dia bajunya pun misalkan bararau kala kotor ya, baju itu seperti layaknya kita dosa, baju yang kotor itu. Kalau menghadap Allah, kalau kita bawa yang kotor-kotor, kira-kira Allah mau terima nggak? Ya, makanya oleh karena itu ketika kita mau beribadah, biasakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua dari amalan-amalan pasti biasanya dimulai dengan astagfirullahaladzim. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi sab'ina marratan. Ya. Ma asarra tidak apa itu? Barang siapa yang mengikuti dosa dengan
asoro lan istighfar itu barang siapa yang mengikuti dosa yang terus menerus kemudian dia dibarengi dengan istighfar, ya, walaupun dia telah mengulangi dosa itu fil yaumi dalam satu kali sampai marratin, dia tidak akan termasuk disebut sebagai orang yang musirun, ya, bitambi. Musirun bitambi itu orang yang terus menerus melaksanakan dosa. Kalau dosa kecil dilaksanakan terus, dia akan menjadi dosa besar, Pak. Kalau dosa besar itu adalah salah satu penyebab titik hitam yang Allah berikan kepada orang berdosa. Dalam Al-Quran disebutkan kalabal rona ala qulubihi. Orang yang berbuat dosa besar itu akan mendapatkan titik hitam di dalam hatinya. Ketika titik hitam itu banyak, bahkan menyelimuti seluruh daripada hatinya itu, maka ini namanya musirun. Atau dalam ayat dalam surat Al-Waqiah, hintil azim. Hintil azim itu dosa yang besar. Ketika dosa besar kita laksanakan dan terus menerus kita laksanakan, maka hati kita itu akan menjadi hitam. Kalau hati itu hitam, maka tidak akan bisa nasihat apapun masuk ke dalam diri dan juga roh kita. Itu. Kalau dia selalu beristighfar, walaupun dia terus menerus melaksanakan dosa dalam satu hari, umpama katakan Rasul sab'ina marratan 70 kali, tetap kalau dia terus melaksanakan dosa itu, ya, walaupun dia terus menerus, tapi dia tetap istighfar, Allah akan ampuni dia. Terus, jadi kalau dia punya dosa, cara orang main HP, pada tertentu, jatingan jumpa turun, namun dibandingkan ku istighfar, maka itu akan menjadi musirun. Ya, musirun itu terus menerus. Kalaupun itu dosa kecil, akan menjadi dosa besar ketika lama-lama. Makanya kudu diistighfar, tambahin namanya. Ya, kekarasa orang teh ngalian batur, ngalian status batur, tungtung nama ada hati orang jadi goreng ka batur. Ya, kemudian orang ningali, ya, misalkan salah lupa lagi HP. Ya, itu adalah akan menjadi musirun ala fi'il jam. Ya, akan terus menerus melaksanakan dosa, bahkan bisa terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, itu harus dibarengi istighfar. Istighfarnya harus pakai istighfar yang luar biasa ini. Kalau saya istighfarnya setelah sholat, ya, saya istighfarnya buatan saya sendiri sebenarnya, tapi ini ada hadisnya. Dan juga ternyata sudah ada yang mendahului saya. Bahwa seperti Allah ya, yang istighfar mantap, namanya kira-kira apa istighfar doang. Mami hadis la ilaha illallah wa la kulli syai' wa la ilaha illallah yaquluna wa yafnahu syai'. Saya satukan dengan istighfar, maka istighfar saya itu, ya, ini sebenarnya sudah ada. Ternyata ada ulama yang sama sepaman dengan saya, yaitu dalam rotib al-idrus. Ya, luar biasa. Saya juga di rotib al-idrus sering deh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la kulli syai' wa la ilaha illallah yaqulu rabbuna wa yafnahu syai'. Itu kebetulan sebenarnya, tapi saya nggak tahu tadi ayat ternyata di rotib. Ya, saya pernah menemukan hadis seperti itu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la kulli syai' wa la ilaha illallah yaqulu rabbuna wa yafnahu syai' akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun dihijikeun jeung istighfar ya batamat teh urang teh. Ternyata pemikiran saya itu sudah didahului. Ya, sama Shahihul Rotib al-Idrus, pas saya buka Shahihul Rotib al-Idrus ternyata aya istighfar eta. Oh, cek urang teh mah. Orang teh geus didahuluan ku para walinya ya Allah. Jadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la kulli syai' wa la ilaha illallah yaqulu rabbuna wa yafnahu syai'. Kalau saya membaca itu 11 kali. Ya. Artinya, ya Allah, saya meminta ampun kepadamu ya Allah. Alladzi la ilaha illallah, yang engkau ini adalah zat yang tiada Tuhan selainmu. Qabla kulli syai', bahkan sebelum segala sesuatu. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang rabbuna wa yafnahu syai', maha, ya, jumeneng kekal Tuhan itu.
Wa yafna kullu syai', dan segala sesuatu semuanya musnah. Hanya Allah yang kekal. Nah, ini luar biasa. Katakannya Nabi, kalau baca la ilaha illallahnya saja ini sudah diampuni dosanya, apalagi tambah istighfarnya. Ya. Kemudian mudah-mudahan bacaan seperti itu mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena hak prerogatifnya tetap dari Allah dan oleh Allah. Maka sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu." Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah setelah melaksanakan dosa, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Wa huwa istighfar tersebut laha, bagi dosa yang dia kerjakan, kafaratun, adalah sebagai kifarat bagi pelaksanaan dosa itu. Kita kadang-kadang melihat orang lain dosanya itu hanya terlihat sebatas perbuatannya saja, belum tentu hatinya. Kadang-kadang jika hatinya itu langsung meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tadi telah melaksanakan dosa, ya saya tidak kuat, ataupun saya belum mampu untuk bisa menahan daripada tidak melaksanakan itu, ya Allah. Nah, itu jeritan hati itu akan didengar oleh Allah. Orang yang mengaku dosa seperti itu lebih baik daripada orang yang ibadah tapi sombong. Ngerti nggak? Orang yang tukang ngaku dosa lebih hebatan tukang ngaku dosa, kadang jadi pahala itu. Tibatan manehna tukang ibadah tapi nyangka batur salah wae jeung dosa wae. Batur mah itu cara manehna, misal orang sok ka masjid, maya utara ka masjid. Ya. Nyangkana kan utara ka masjid pokona mah wah, besok kumaha buat. Ya, itu ibadahnya dibandingkan sombong lebih hebatan kan tukang maksiat bari sok minta ampun ke Allah. Kalau orang yang selalu dibarengi ketika dia sudah melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan dosa, kemudian dia meminta ampun dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah, Allah lebih senang kepada orang tersebut. Maka si istighfar itu akan menjadi kifarat bagi orang yang meminta ampun kepada Allah itu. Jadi kalau kita telah membuat dosa, kemudian langsung balik ke Allah, ya Allah ampura abdi tadi itu ya. Makanya Imam Al-Ghazali sebelum tidur kita disunahkan untuk mengingat dosa apa yang telah kita laksanakan dari pagi sampai sore ataupun sebelum tidur. Ngomong naon tadi di isuk mulai udang sare tapi gentrek sare deui. Ya, tadi ke warung meuli balanja wah nyarekan batu. Aya ucing main tendang ucing. Ya, aya tamu main carekan. Aya di jalan naik motor kasengko setik, kurang ajar seneng segala rupa kelaluan. Ya, benar. Eta teh ingat-ingat sebelum tidur tadi teh naon ya Allah, sebelum gitu. Nah, lebih baik orang seperti itu, Pak. Insyaallah orang menang panghampura di Gusti Allah. Saukan Nabi walladzi nafsi biyadihi law lam tadribu bidzahab la dhahaballahu bikum. Demi zat yang keberadaanku berada di genggamannya, kalau tidak kalian berbuat dosa, ya, la dhahaballahu bikum, pasti Allah akan menyiksa kalian. Wala jaa biqaumin yadribuna, dan pasti akan datang kepada suatu kaum yang kaum itu akan berdosa, fayastaghfirullah ta'ala fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Kalau kita misalkan berbuat dosa, itu berarti hakikatnya Allah harus dipilih jadi tukang dosa. Tapi ketika orang yang berbuat dosa, pasti akan ada satu kaum yang memintakan ampun untuk mereka semua. Ya, namun ayat di lembur orang untuk tukang dosa, itu sebenarnya ujian bagi orang yang suka beribadah. Ya, dan kita diuji bagaimana kesabaran dan juga bersyukur kepada Allah. Sabar karena ada orang seperti itu, tidak mungkin. Bersyukur karena kita tidak ditakdirkan menjadi orang seperti itu, tidak mungkin. Ya, karena Allah punya namanya afalnya ini, afal Allah ini, ya, mengkelompokkan manusia
dalam kehidupan kita itu hanya yang pertama tukang taat, kedua tukang maksiat, nuka tilu ahli bahagia, nuka opat ahli sengsara. Orang tinggal milih untung apa orang masuk ke dalam terjerumus dalam dosa, itu hakikatnya adalah Allah hakikatnya. Ya, tapi kita ini ketika ditegur dengan ada orang seperti itu, maka kita jangan marah. Ulah nyalekan manehna, calekan diri urang. Kunaon aya Jerman kita di urang. Kenapa? Karena kita mungkin juga ya selalu berbuat dosa. Seperti hadis yang disebutkan ini, pasti ada satu kaum yang datang kepada kalian untuk memintakan ampun bagi mereka. Ya, berarti nanti akan Allah kelompokkan lagi orang-orang yang memintakan ampun. Biasanya sebelum dites kewalian itu, ya, kita akan dites dengan seperti itu. Contoh seperti di Paru, dulu mah nggak terkenal Habib Mahdi bin Segaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang punya besar pondok pesantren Nurul Iman. Kita hanya melihat di Paru teh bahwa nama Seng Seong, kemana menukar itunya. Orang meninggalkan begitu, padahal Allah lagi ngangkat hiji wali dunia. Ya, siapa? Itu Habib Mahdi. Ya. Ternyata orang mikirna teu ceuk ayeuna baru teu aya kitu kan. Sok lewat penting-penting sudah bersih. Ternyata dulu Allah uji ya daerah Parung itu dengan adanya wali yang datang ke sana. Ya, yang diam di sana, dihiasilah wali itu dengan kemaksiatan. Nanti caranya Allah menghiasi wali dengan kemaksiatan itu begitu. Kali-kali Parung adalah pasti awal itu gitu kan? Ya, kadang-kadang ya ada caranya Allah mengangkat kewalian seseorang dengan cara seperti itu, Pak. Ya, jadi walaupun ada seperti itu, kita harus mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang yang memintakan ampun kepada mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, karena itu adalah ujian. Kita jangan mendoain jelek dulu. Sebenarnya saya benar mendoain jelek baik. Kalau nanya nama, ya kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang Maha mengetahui segalanya. Itu kumaha cara nang bener Allah ka makhluk eta hak prerogatif Allah, bukan hak kita. Kamu turun mau tontonan orang goreng teh. Wah. Ya, bener-bener abdi begitu bisa teh bisa wae. Naon arek mah? Anak buah loba, kalau beli loba. Tinggalnya turun bisa ada. Tapi bukan begitu caranya. Yang Allah kehendaki dan juga Rasulnya. Ya, fayastaghfiru Allah ta'ala fayaghfiru lahum adalah kita memintakan ampun untuk mereka. Ya, buang mah kurang atau kecil ibadahna. Ya, namun kecil ibadah apa lain gitu. Di antaranya berarti kurang teh bener ibadahna. Maka kita harus banyak meminta ampun, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa dia. Kadang-kadang yaitu ya teman kita sendiri misalkan ataupun saudara kita sendiri, mudah-mudahan diampuni ku Allah, mudah-mudahan diberi kesadaran ku Allah. Cara nyadarkeun Allah ya kumaha Allah, teu kudu urang pipiluan. Atas mun urang pipiluan berarti urang jadi Allah kayak gitu. Ya, berarti urang teh niru Allah. Atas tuh. Nah, bisa jadi urang diuji gitu teh bapak di dieu atau di daerah dieu anu rek diangkat derajatna ku Gusti Allah. Jadi kasih Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikum dzunubu, jika banyak dosa terhadap salah satu di antara kalian, fal yaqtu bil maghfirata bil istighfar, maka mintalah ampun kepada Allah dengan bacaan istighfar. Jadi astagfirullahaladzim. Kalau kita banyak dosa, harus banyak-banyak baca istighfar, Pak. Insya Allah teh jadi ibadah lah, ibadah pikir orang. Tiap hari kalau kita nggak punya wiridan istighfar ya, yuk orang terbuka la ilaha illallah terbuka, misalkan sholawat nariyah terbuka, ya. Kita nggak pernah dijajahin sama guru, ya langsung aja istighfar, astagfirullah.
gitu ya. Insya Allah itu akan membuat kebaikan kepada kita. Dosa-dosa kita akan dihilangkan oleh Allah, akan diganti dengan kebaikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza kathura dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Jika sudah banyak dosa di antara salah satu kalian, falyastaghfirillah, maka mintalah ampun kepada Allah. In kuntal mita bidzunub fastaghfirillah wa tub ilaihi fa inna taubata minadz dzambi nadam wal istighfar. Katakan Rasul kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah, ya, kalau kamu misalkan hendak mau meninggal banyak dosanya, maka itu harus banyak meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, dan juga harus dibarengi penyesalan dan juga membaca istighfar. Maka Rasulullah SAW yaqul fil istighfar, kalau kanjeng Rasul berdoa ketika istighfar, Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah saya kesalahan saya ya Allah, wajahli, dan juga kebodohan saya, karena biasanya dosa itu diperbuat karena kebodohan dia, nggak tahu ya ilmunya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cirinya dia bodoh, dia kerjakan maksiat itu padahal itu merugikan dirinya. Ya, siapa yang menyebutkan bahwa maksiat itu adalah menguntungkan kita? Minuman-minuman haram akan merugikan dirinya sendiri. Main aww daripada merek, ya, kalau majikan, kalau jajan di luar 250.000 misalkan, atau 500.000, yang pemajikan masa minggu, yang awal itu makan sakari, ya kan bodoh jalan gitu, yang ini wajah geli, gitu namanya ya. Wa israfi, dan kemudian juga adalah leluwihan kaula fi amri, di dalam segala sesuatu urusan kita. Kita minta ampun ya Allah, bener leluwihannya. Urang lamun mabok teh mah meuli naon, kopi miring 35.000. Ya. Bari jeung Jan Inek. Tahu saya Inek itu ketika saya kuliah, tahu orang kan gitu teh jam 6 karena begitu teh kidang-kidang teh karena ya, para anak asup kalau itu nyawa 15.000 baheula mah kuliah baheula. Ya, padahal jam anjing gitu BK kalau itu di daerah. Ya Allah, kita israfi fi amri. Coba kalau itu uangnya dikumpulkan. Ya, meuli nu kalau itu dikumpulkan dalam sapoe sabotol misalkan 10 kue. Terus 250.000 bukan duit di mana begitu. Pantes we jadi ngundang pamaksiatan saja. Untung nanya ya benar. Itu israfi fi amri. Dia berlebihan di dalam segala urusan. Wa ma anta alam bihi minni, dan tidak ada zat yang lebih tahu dari ya tentang itu kecuali Engkau. Allahumma ighfirli hazali, ya Allah ampunilah segala ketidakseriusan kami dalam beribadah. Wajadi, dan juga ampunilah keseriusan kami dalam ibadah. Beda antara gak serius ibadah, serius ibadah ke. Kadang-kadang orang kudu minta ibadah lamun eta teu sarua cara diajarkeun ku Allah. Yang terserius ibadah, kadang-kadang orang kan ibadah leha-leha. Arek salat, tapi jadi dosa eta. Ya. Untuk bacaan teh bener kadang-kadang. Lamun keur salat-salatan mah. Tapi keur bareng Allah. Hazali itu. Kita itu sebenarnya mempermainkan Allah. Kemarin itu disebut dosa. Wa khati, kesalahan saya, wa amali, dan itu kesadaran pelaksanaan kesalahan saya, jadi sengaja ngalaksanakeun sengaja. Wa kulli dzalika indi, dan setiap yang segala sesuatu yang saya laksanakan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa yang telah lalu dan telah yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan dosa yang saya sembunyikan ataupun yang saya zahirkan. Wa ma anta alam bihi minni, tidak zat yang mengetahui semua itu dariku hanyalah Engkau. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, Engkau adalah zat yang maha ya awal, wa antal muakhiru, dan yang maha mengakhirkan, yang mengedepankan rahmat dan mengakhirkan siksaan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan Engkau adalah zat atas segala sesuatu itu maha kuasa. Ini adalah doa yang dipanjatkan kanjeng Rasul ketika meminta ampun kepada Allah. Catat, garis bawahi ataupun pakai HP foto.
Ya, simpan di rumah. Ya, baca kalau kita mau ya sholat tahajud ataupun setelah sholat, setelah ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru yaqulu dzunuba kama taqulu narul hatabal yabis. Istighfar itu memakan dosa seperti api yang membakar kayu bakar. Walaupun kayu bakar itu basah, tapi sedikit-sedikit si basah itu akan menjadi kering, dan kering itu akan habis juga ternyata oleh api. Dosa nggak kerasa Pak. Kita ngerasanya dosa itu ya lain dosa ya teman. Tapi ternyata itu jadi dosa. Ya dan cara main HP cara kita nggak rasa benar-benar. Kali-kali lahan mah jadi dosa. Nongkrong bohong aja udah ini. Ya, kemudian orang teh buka banyak itu. Teh ibarat sebenarnya tina orang dosa eta. Kan orang teh diberi ingatan teh ini, dikasih ingatan sama Allah nggak sadar. Kita dikasih penyakit itu karena perbuatan dosa kita, ya. Jadi Abdul Qadir mah kitu nih dina manakibna teh. Naon cenah? Wa in ja'aka cenah pode. Kalau datang kepada kenikmatan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kalau datang balai, ujian, cobaan, itu adalah karena lupa kita kepada Allah. Dan lupa kita kepada Allah akan diingatkan kepada orang yang Allah cintai. Kalau Bapak diingetin dengan suatu penyakit, berarti orang diingetan ke Allah supaya ada deketan ke Allah. Ya, diberi penyakit, itu ingat kene wae. Wah, ieu mah kurang ajar. Ya, kita harus ingat bahwa kita dikasih tahu oleh Allah untuk berarti beribadah kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar tajlibur rizqa. Nah, ya, jadi kalau kita banyak istighfar, kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Gak usah yang lain amalan-amalan. Tapi kun kaya latif baca, tapi kun kasakian baju. Baca alam taro alam nasro 40 kali. Setiap sholat, ayat doa khusus, ayat hijib malah hijib alam nasro. Bahkan ayat karena tahun di waqiah, maca waqiah, biasa ayat hijib waqiah. Yo, atau yang disebut dengan lagu di dunia, gitu. Ya, apa nama? Ya, lu karena itu mah hatam apa nama? Tapi dunia sakit gitu kayaknya. Tahu salah ayat jangan istighfar. Coba barangkali istighfar kakara begitu bersih adalah hati urang. Kehadapan Allah yang ibadah maka kakara amalan begitu. Ieu mah ngamalkeun segala rupa diamalkeun, tapi istighfar teu atuh kotor kene era jangan hadapan Gusti Allah. Ari urang kotor kene mah teu. Nah, iya makanya istighfar teh penting ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minal istighfar." Kamu harus memperbanyak istighfar. Faman aktsara minhu, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah akan menjadikan kebingungan tentang dunia, kebingungan tentang ibadah, akan ada jalan solusinya. Ieu kumaha nya salat gitu-gitu, ke bakal aya carana. Ieu kumaha nya urang teh kita aya, ke bakal diberi carana ku Allah. Yang penting naon? Seueur istighfar. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi istighfar itu sangat penting ya. Sehingga ade urang ya lamun hayang supaya dunia urang lancar, rezeki urang lancar, coba rasain deh. Saminggu lah. Ke masjid rajin. Salat tahajud kabeh laksanakeun kabeh dalam 1 minggu itu pasti kita akan mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Pohon baik Allah, laksanakan deh, dosa gede, insya Allah, sangat rezeki orang deh. Kamu wani zina mah, kamu wani kepikir kabar buat dosa-dosa gede mana untuk bilahimin dari al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillah ta'ala. Bab yang ke-21 menerangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi tasyakir daywa bi ta'awul kami mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الرسل ويأتي من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمنة اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وتنور رحمتنا يا قاضي الحاجات بحوائجنا وحوائج الذين جاءونا بالإيمان ببركة القرآن وبركة من أنزل عليه القرآن وبركة الجيلان والمساجد وإسحاق والبيضان رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.